Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJ Jakarta semester 6. Di sini saya akan melaksanakan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Berikut soal yang telah disajikan ya pada Learning UT. Di sini disajikan soal itu ada 3 indikator ya, yaitu mahasiswa merancang struktur HTML, lalu mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka bukan CSS, internal, inline, atau eksternal. Mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitasnya masing-masing ya, seperti pop-up, modal box, dan alert box. Nah, di sini ditugaskan untuk membuat aplikasi sederhana ya untuk pemesanan bahan ajar pada universitas terbuka. Jadi pada tugas ini mahasiswa itu berfokus pada front end, yaitu tanpa menggunakan back end terlebih dahulu sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui dari JS file yang akan dilampirkan bersama tugas ini. Nah, di sini buatlah 4 halaman website ya. Dari input email dan password, tombol login. Nah, dari halaman login ini HTML, yaitu saya sudah membuat sintaksnya. Nah, di sini mungkin ini ya, login untuk pada website tersebut. Saya ada login, lalu ada tombol password, email. Nah, mungkin implementasinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Di sini ada sebuah aplikasi, sebuah website ya. Nah, di sini ada login, lalu kita bisa mengetik NIM ya. Di sini saya memakai NIM saya 0490290041. Lalu passwordnya saya buat password 123. Nah, seperti ini. Pas dia nah, sudah masuk ke indeks ya dia. Ada informasi umum, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan monitoring progress, lalu laporan rekap bahan ajar, history transaksi. Nah, di sini ada greeting ya. Jika mungkin pagi pada pukul 7 jam 8 dia akan di sini menampilkan ya selamat pagi sesuai jam-jam yang sudah ditentukan. Tadi sintaksnya pun sudah ada. Nah, di sini pakai nama saya sendiri ya. Ini sebagai contoh saja. Selamat malam Sarmila. Lalu di sini ada ringkasan sistem, total bahan ajar, pengiriman, tracking. Lalu di sini diperintahkan juga. Nah, untuk akun mungkin yang belum punya akun atau lupa password sudah dibuat ya. Misal saya logout kembali. Misal di sini saya mengetik salah, dia akan memunculkan alert bahwa passwordnya salah. NIM atau password salah, silakan coba lagi. Lalu jika mahasiswa yang belum mempunyai akun ya, bisa diketik daftar, lalu masukkan form pendaftaran sederhana. Ini hanya simulasinya saja ya. Seperti itu. Nah, ini saya coba kembali ya, login. Ada soal kedua yaitu dashboard menu atau dashboard HTML. Itu menu utama dari tombol navigasi seperti informasi bahan ajar, tracking,
seperti ini mungkin gambarnya, tetapi saya akan memvariasi ya. Nah, untuk dashboardnya saya buat judul dashboard Sita UT. Nah, di sini itu login validasi ya. Nah, dari sini ya ada keamanan akses juga kayak login validation. Jadi sistem itu menerima login local storage ya. Jika belum login, dia pengguna otomatis diarahkan ke halaman indeks yang ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini mungkin ada CSS ya, CSS dari dashboardnya. Lalu di sini saya tambah styling tambahan untuk tracking DO-nya. Nah, untuk ini greeting seperti ini ya, greeting otomatis. Nah, jadi dari greeting otomatis ini dia akan otomatis jika pada pukul pagi dia akan memberikan selamat datang atau selamat pagi seperti itu. Jadi dia otomatis pada jam-jam yang telah saya buat sintaksnya. Lalu di sini ada galeri informasi aja. Jadi saya mencantumkan beberapa foto dari tugas itu sebelumnya. Jadi saya menampilkan beberapa foto yang terlampir. Jadi itu informasi bahan ajaran jika mahasiswa ingin memesan. Nah, lalu ini skripnya ya, saya bisa langsung jalankan. Jadi otomatis berdasarkan waktu dan nama. Jadi sini saya akan memberikan nama saya pribadi, Sarmila. Nah, lalu di sini tracking delivery ordernya. Jadi biar kelihatan lebih realistis ya. Saya tuliskan nomor DO-nya sekian, lalu nama, status ekspedisi, tanggal, jenis pembayaran. Jadi seperti itu saya akan menampilkan inputnya. Nah, di sini pertanyaan untuk ketiga dia dashboard menu delivery order. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat pada HTML-nya. Nah, untuk tracking delivery order. Nah, di sini saya buat delivery ordernya itu saya coba ya 2025001. Saya klik cari. Nah, hasil pencariannya seperti ini. Di sini saya menambahkan gaya ya untuk memvariasi. Jadi hasil pencariannya terlihat ya nama mahasiswa yang di Saputra, status dalam pengiriman, ekspedisi Jen E, tanggal kirim 22 Oktober, jenis paket reguler, total pembayaran 65.000. Jadi di sini ada tadi saya membuat pada sintaks dashboardnya ada 3 nomor delivery ordernya untuk pencarian DO1. Selanjutnya ada di DO 2025002. Nah, mahasiswa Sarmila status sudah diterima, ekspedisi Pos Indonesia tanggal kirim 25, lalu jenis paket, total pembayaran. Selanjutnya ada di nomor 003. Nah, Budi Hartono menunggu pengiriman, ekspedisinya mungkin masih dalam pengiriman ya, masih dalam proses tanggal kirim, lalu jenis paket reguler, total pembayaran 55. Seperti itu. Nah, di sini informasi bahan ajar yang tadi telah saya sampaikan pada sintaks sebelumnya. Ada beberapa contoh bahan ajar mahasiswa universitas terbuka, jadi bisa dilihat ya. Mungkin ada beberapa bahan ajar mungkin yang akan diorder oleh mahasiswa. Selanjutnya
stok bahan ajar ya. Itu menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Nah, seperti ini bahan ajar. Kode barang, jenis barang, stok, lalu ada kode lokasi juga ya. Nah, di sini informasi bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa tabel ya. Untuk nomor, ID, kode mata kuliah, judul, stok, harga, aksi. Nah, di sini saya menambahkan variasi CRUD ya. Ada edit, lalu delete, kemudian di sini hanya 2 aksi saja. Saya akan menghapus salah satu jika misal stoknya habis atau yang lainnya. Nah, di sini saya coba untuk menghapus analisis desain sistem informasi. Di sini akan muncul alert yakin ingin menghapus data ini. Oke. Nah, dia akan hilang ya. Lalu kita bisa mengedit juga. Misal stoknya sudah berkurang menjadi 10, lalu harganya naik menjadi 60. Lalu kita bisa simpan. Nah, dia akan terupdate ya. Kode mata kuliah, nah tadi kita update hanya stok dan harganya. Seperti itu. Lalu ini juga bisa ya dihapus. Lalu tambah stok baru, misal ID-nya BA005. Lalu kode mata kuliahnya IF203. Judulnya kita tulis terus stoknya masukkannya 100, harganya di 75. Lalu tambah. Nah, dia akan menambah yang telah tadi kita buat ya, tambah stok baru seperti itu. Ini bisa diedit dan dihapus. Di sini tombol kembali ke dashboardnya pun sudah berfungsi ya, karena di JavaScript-nya sudah ditambahkan JavaScript-nya. Baik, mungkin di sini saya menjelaskan beberapa mungkin dari style CSS ya. Dia pada root ini itu mengatur tema ya. Lalu mengatur tema, lalu dia radius, bayangan, lalu font. Lalu di sini BG background, lalu cardnya, card BG dari loginnya. Lalu ada body, jadi body itu mengatur background gradasi gelap ya, atau animasi, yang saya tambahkan animasi fade in. Lalu ada container atau nih, ada container dan header, mungkin dia tata letak utama ya, atau di situ juga saya menerapkan animasi turun. Lalu ada logo, jadi logo di efek melayang float gitu. Nah, animasi float, jadi dia terlihat lebih smooth juga ya dari animasi itu. Untuk kartnya dia gaya kaca blur seperti itu ya. Atau efek naik saat hover, dia pas di hover dia memblur gitu. Lalu juga ada BTN. Nah, untuk buttons-nya sini sudah saya tandai. Itu tombol utama seperti nah, dari border radiusnya atau transisi letter spacing juga saya atur. Nah, ini juga semuanya BTN dari hovernya, BTN ghost danger atau yang mungkin bahaya itu merah, transparan, semua dengan animasi hover. Selanjutnya navigasi ya, untuk navigasi. Untuk table modern ya.
atau baris berubah saat hover. Jadi pada saat di hover dia berubah, ya, barisnya berubah. Ada input select. Jadi di sini itu transparan ya, fokus pada bercahaya biru ya. Lalu ada modal, lalu itu pop up tengah layar dengan efek zoom. Lalu di sini ada login page. Nah, login page ini dia tombol login di tengah dengan latar animasi yang tadi telah kita lihat ya. Nah, untuk media ini dia responsif untuk tampilan mobile ya. Jadi di sini ada beberapa settingan dari white flex, lalu text align center yang berada di tengah seperti itu. Penjelasan dari data ya. Sini ada data bahan ajar untuk alamat stok. Jadi try-nya itu berisi bahan ajar mahasiswa ya. Ada buku materi, dia tiap objeknya itu mempunyai ID. Jadi ada kode mata kuliah, lalu ada judul, stok, dan harga. Ini digunakan untuk halaman stok bahan ajar. Lalu di sini ada data tracking order. Itu fitur pelacakan delivery order. Jadi jika ingin melacak suatu delivery order yang ingin tahu status ordernya ya, seperti ini. Jadi jadi tiap objek itu ada nomor, nama, status ekspedisi, tanggal, jenis, total, lalu lokasi terakhir ya, muncul ya, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada main ya, jadi sintaksnya kurang lebih seperti ini. Dari data modal, selalu login handler, di sini sudah saya beri tanda ya. Jadi dari login, memakai lalu passwordnya. Jika tidak valid pada passwordnya, dia akan memunculkan alert ya, alert error terjadi kesalahan saat memproses login. Nah, di sini saya memunculkan greeting, jadi dia akan secara otomatis pada jam-jam yang telah saya tentukan ini ya. Selamat pagi, selamat siang, sore, lalu malam. Nah, untuk selanjutnya render per stock table. Nah, yang tadi kita lihat ya, ada beberapa yang tadi kita lihat ada beberapa kode mata kuliah, judul, stok, ID dari data bahan ajar itu. Jadi kurang lebih sintaksnya seperti ini. Lalu ada tracking dari bahan ajar itu. Jadi bahan ajar yang telah di order ya, DO. Jadi kita bisa melihatnya. Terus selanjutnya mungkin ada dari stok. Nah, stoknya itu sistem CRUD ya. Jadi CRUD tambah edit hapus. Jadi saya bisa menambah stok, edit, atau hapusnya. Nah, di sini tabelnya. Lalu di sini modal tambah stok ya, kurang lebih seperti ini. Nah, modal edit stok yang tadi kita lihat, bisa mengedit dari judul atau stok, harga, kode mata kuliah, lalu yang terakhir dia hapus stok. Tracking ini kita bisa melihat simulasi data delivery order dari database ya, nomor, nama, status ekspedisi, tanggal, jenis, dan pembayaran. Dia akan memunculkan seperti ini jika dicari dari nomor delivery ordernya yang telah saya buat di sini sintaksnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa melihat dari login, lalu kita bisa melihat tampilannya seperti ini.
ada tracking, bisa masukkan nomor delivery ordernya. Nah, di sini ada laporan monitoring progress, laporan rekap bahan aja di story-nya. Nah, di sini aku sudah membuat logout ya. Nah, sekian tugas 1 dari pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bimbingannya kepada teman-teman dan tutor sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.